Upacara peringatan kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2023, Kamis 2 Safar 1445 Hijriah atau yang bertepatan dengan tanggal 17 Agustus 2023 dimulai. Masing-masing pemimpin barisan menyiapkan barisannya. Pemimpin upacara memasuki lapangan upacara. Laporan pemimpin barisan kepada pemimpin upacara. Teruskan. Lurus. Nomor, kelas 11 siap mengikuti upacara. Kelas 10 siap. Kelas 9 siap. Kelas 8 siap. Kelas 7 siap. Laporan selesai. Kemudian siap bagaimana? Pembina upacara memasuki lapangan upacara. Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara bahwa upacara siap dimulai. Nomor, upacara hari Kamis, tanggal 17 Agustus tahun 2023 atau bertepatan pada tanggal 2 Safar tahun 1445. Siap laksanakan. Laksanakan. Siap laksanakan. Pengibaran bendera merah putih. Teruskan. Terus. Jalan. Di tempat. Gerak. Langkah. Tegak. Maju. Jalan. Jalan. Di tempat. Gerak. Buka. Barisan. Jalan.
Kepada Abang, bendera siap. kepada bendera merah putih. Hormat! Gerak! Tegak! Gerak! Untuk Dewan Asa 3, hadap kanan. Gerak! Jalan di tempat. Gerak. Tutup. Barisan. Jalan. Balik kanan. Henti. Gerak. Jalan di tempat. Gerak. Langkah. Tegak. Maju. Jalan. Berhenti. Gerak. Balik kanan. Gerak. Teruskan. Terus. Pembacaan teks proklamasi oleh pembina upacara. Bismillahirrahmanirrahim. Proklamasi. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pembinaan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Pembacaan teks Pancasila diikuti oleh seluruh peserta upacara.
Pancasila. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan teks pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan. Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa. Dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Amanat pembina upacara beserta upacara diistirahatkan. Untuk amanat, istirahat di tempat. Gerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi ala ihsanih, wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih,
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Para penduduk pesantren Intan Ilmu, dari mulai para ustadz, pengajar, para santri, para muhafidh, para musyrif, para munazim, dan para pegawai sekalian yang saya cintai karena Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan afiat kepada kita di dunia dan di akhirat. Kemerdekaan adalah sebuah nikmat bagi sebuah bangsa. Karena dengan kemerdekaan kita bisa melaksanakan tujuan dari hidup kita. Tujuan adanya kita sebagai manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tenang, dengan nyaman. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah kuciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepadaku. Ibadah tidak akan pernah tegak tanpa ada keamanan. Keamanan tidak bisa didapat kecuali dengan kemerdekaan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falyabudu rabb hadzal bait." Maka hendaklah mereka beribadah kepada Allah yang memiliki Ka'bah al-Musyarrafah, alladzi at'amahum min ju', yang telah memberikan kepada mereka kemakanan, yang telah memberikan kepada mereka makanan ketika mereka lapar. Wa amanahum min khauf, dan telah memberikan kepada mereka keamanan dari rasa takut. Kemerdekaan adalah nikmat Allah Subhanahu wa taala yang wajib disyukuri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Ahmad, "Innallaha yuhibbu an yara athara ni'matihi 'ala 'abdihi." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyukai untuk melihat bekas nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hamba-hambanya. Dan kemerdekaan adalah nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada manusia, terkhusus kepada kita penduduk negara Kesatuan Republik Indonesia, yang mana sudah diberikan kemerdekaan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa beribadah dengan maksimal kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengerjakan aktivitas-aktivitas yang menunjang untuk ibadah kepada Allah, terkhusus kita di pesantren Intan Ilmu Barito Kuala, Kalimantan Selatan. Kita bisa belajar dengan aman, damai, tentram, tenang, belajar ilmu-ilmu agama dengan adanya keamanan hasil dari kemerdekaan 1945. Ahibati fillah, afanillah wa iyyakum. Seluruh sivitas pesantren Intan Ilmu Barito Kuala, Kalimantan Selatan yang saya cintai karena Allah, ketahuilah bahwasanya mencintai negara itu adalah sesuatu yang sudah terpatri di dalam qalbu setiap insan tanpa dalil. Seseorang sudah mencintai negaranya, mencintai darah asalnya,
mencintai tanah kelahirannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah An-Nisa, "Walau anna katabna 'alaihim an iqtulu anfusakum aw ikhruju min diyarikum ma fa'alu illa qalilun minhum." Kalau seandainya kami wajibkan atas mereka untuk membunuh diri-diri mereka, keluar dari kampung halaman mereka, maka tidak akan ada yang mengerjakannya kecuali sedikit saja. Cinta negara adalah sebuah fitrah setiap insan yang pernah hidup di atas muka bumi ini. Kita tidak perlu dalil untuk mencintai negara kesatuan Republik Indonesia, karena negara kesatuan Republik Indonesia adalah tanah air kita, tanah tumpah darah kita. Apalagi di dalam negara ini terdapat kesatuan kaum muslimin yang paling terbanyak di dunia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda ketika beliau mau berhijrah dari kota kelahiran beliau, kota Mekah, ke kota Madinah. Beliau mengatakan, "Ma atyabaki min bilad, wahai Mekah, sungguh engkau adalah negara tanah kelahiran yang sangat indah. Wa ma ahabba ilayya, dan engkau adalah tanah kelahiran yang paling aku cintai. Walaula anna qaumaki akhrajuni ma kharajtu minki." Kalau seandainya kaummu, penduduk kota Mekah pada waktu itu, tidak mengeluarkan aku, maka niscaya aku tidak akan pernah keluar dari kota Mekah. Ini dalil yang begitu tegas bahwasanya cinta negara sudah terpatri di dalam kalbu setiap insan. Apalagi kita sebagai penuntut ilmu agama, kita mencintai negara kita, terutama negara kesatuan Republik Indonesia, yang di dalamnya kaum muslimin yang terbanyak, di dalamnya ditegakkan syariat-syariat Islam, salat berjamaah, salat Jumat, salat Id, azan. Maka kita wajib mencintai negara kesatuan Republik Indonesia. Ahibati fillah, afanillah wa iyyakum. Isilah kemerdekaan ini dengan benar-benar menegakkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena tidak ada perintah yang paling diagungkan di dalam syariat Islam kecuali mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Perintah pertama dalam Al-Quran tauhid. Ya ayuhan nas, u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, beribadalah kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabb kalian yang telah menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian, agar kalian bertakwa. Tidak ada penciptaan kita di dunia ini kecuali tujuannya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin. Tidaklah mereka diperintahkan melainkan supaya mereka beribadah kepada Allah dengan murni, memurnikan ketaatan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hidup di dunia ini dalam bertauhid kepada Allah sampai mati. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, dan beribadalah kepada Rabbmu sampai datang keyakinan, yakni al-maut, yaitu kematian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap, gerak. Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara bahwa upacara telah selesai dilaksanakan. Lapor, upacara selesai. Laporan selesai. Barisan dibubarkan. Bubarkan. Siap, bubarkan. Pembina upacara meninggalkan lapangan upacara.
Dewan Asatidah dan karyawan diperkenankan meninggalkan lapangan upacara. Upacara selesai, barisan dibubarkan. Sama penghormatan, balik kanan bubar, jalan.